Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Perang TV Sampurasun Baraya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun Baraya berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pada pagi hari ini kita akan menyapa juga menyampaikan informasi ulas terkait wilayah Priangan Timur di edisi Kamis 26 Juni 2025. Tapi sebelum kita akan melanjutkan mengulas, tentunya kami dari segenap kru Priangan TV mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447. Karena memang ini momentum ya untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia, tentunya kami juga ikut bahagia ya dalam momen tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengulas, saya tidak sendiri, di sini ada Teh Rifdah. Kita akan ulas ya Teh Rifdah untuk edisi pada pagi hari ini. Dan di wilayah pertama ini akan kita bahas adalah wilayah Kota Tasik, di mana di halaman utama kita melihat ini ada potret di mana seperti dari pemerintah ya yang sedang berjabat tangan dengan masyarakat. Nah, di sini jelas bisa dilihat Baraya ada menyapa hati lansia. Ini ada apa gitu ya? Kenapa judul ini menyapa hati lansia? Kita akan bacakan dulu informasinya. Di sini di sudut sebuah perkampungan di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, langkah kaki para aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai dinas lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya menyusuri gang-gang kecil. Nah, di sini disampaikan bahwa gerakan terkait mereka melakukan hal tersebut adalah merupakan bagian dari untuk inspeksi atau juga penertiban ya, tapi untuk juga membawa gerakan kebahagiaan kepada para lansia, di mana kita ketahui Baraya kalau di provinsi itu ada yang namanya program Nyaah Kaindung. Kalau di Tasik ini Nyaah Kasepuh gitu ya. Jadi para pegawai ASN ini berinisiatif untuk melakukan semacam bantuan sosial yang dilakukan di wilayah Ciberem dengan menyasar kaum lansia. Jadi dengan program yang selaras dengan program Pak Gubernur ini kita bisa melihat beberapa potret di gambar kami. Ini ada pemberian secara simbolis bantuan sosial yang diberikan kepada para masyarakat atau warga di wilayah Ciberem yang memang serentak dilakukan pada beberapa waktu lalu gitu. Dan memang ini tentu menjadi apresiasi juga dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Tentu dalam kegiatan ini juga disampaikan dan kami mendapatkan informasi tidak hanya pegawai ASN saja, tapi dari pemerintah juga mengajak untuk para pelaku usaha juga yang barangkali mau bergerak bersama untuk membantu warga yang tadi dalam artian fokus pada lansia itu boleh sekali gitu. Di sini disampaikan tak hanya ASN yang dilibatkan, pemerintah juga membuka ruang partisipasi bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat umum yang memang ingin juga bergotong royong dalam program ini. Jadi untuk para pelaku usaha juga di luar sana yang memang selaras ingin punya niat yang sama untuk saling membantu gitu ya, membahagiakan para lansia, bisa nanti juga berkolaborasi nih dengan pemerintah. Termasuk juga di sini disampaikan Baraya harapan-harapan yang muncul juga, karena memang tentunya program ini sangat membantu ya. Karena kalau berbicara lansia termasuk dalam kategori kaum yang rentan gitu ya, rentan sakit dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah ini yang berawal dari rasa inisiatif dari para pegawai ASN, tentunya ini menjadi respon positif juga dari masyarakat karena sudah merasa dibantu dalam hal-hal yang berbau sosial seperti itu. Boleh dilanjut Tarifdah? Oke, kita beralih ke wilayah Ciamis ya Baraya, yang mana ini seputar tekan pengangguran. Job Fair Ciamis buka ribuan lowongan pekerjaan. Jadi seperti kita ketahui memang ya Teh, Job Fair ini di beberapa daerah memang sudah diselenggarakan. Nah, di sini di wilayah Ciamis juga melaksanakan Job Fair, yang mana dari keterangan yang kita dapatkan Job Fair ini sempat terhenti di tahun sebelumnya, dan di tahun 2025 ini kembali diadakan Job Fair, yang mana ini membuka lowongan pekerjaan bagi para ribuan pelamar gitu ya. Kita bacakan terlebih dulu beritanya ya Baraya.
Di sini setelah sempat absen tahun sebelumnya akibat keterbatasan anggaran, Pemkab Ciamis melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis kembali menggelar Job Fair tahun 2025 yang diselenggarakan di kantor Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis pada Rabu 25 Juni 2025. Diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Dase Fadliliusdi Mubarok, mengungkapkan Job Fair tahun ini diikuti oleh 14 perusahaan dari berbagai sektor. Jadi total lowongan yang disediakan akan mencapai 1.150 posisi dan terbuka untuk masyarakat umum, khususnya warga Ciamis. Nah, jadi yang untuk melamar ke pekerjaan Job Fair ini tidak hanya dari wilayah Ciamis, tapi juga yang berdatangan ini datang dari di luar Ciamis gitu, yang mana kita bisa melihat berarti antusias para warga, para masyarakat yang memerlukan sebuah pekerjaan ini sangat luar biasa sekali. Dan Baraya juga bisa melihat potretnya sudah tercantum di koran kami. Ini merupakan potret sebagian para pelamar kerja di Job Fair gitu ya, yang menghadiri Job Fair. Dan tentunya di sini dilanjutkan bahwa perusahaan peserta tidak hanya berasal dari Ciamis Mata, tetapi juga dari daerah lain di wilayah Priangan Timur. Sementara itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teddy Tresadi menjelaskan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Hingga H-1 pelaksanaan tercatat lebih dari 2.600 pendaftar secara online dan diperkirakan akan bertambah hingga 3.000 orang jika digabung dengan pencari kerja yang datang langsung ke acara Job Fair. Ya, jadi di acara atau kegiatan Job Fair ini memang dilaksanakan secara hybrid nih Teh. Hybrid jadi dilaksanakan secara luring dan daring ya. Jadi buat para pelamar kerja yang mungkin belum bisa menjangkau ke Ciamis, itu bisa sekali diupdate terus, diikuti terus informasinya agar melamar secara daring, karena perusahaan-perusahaan juga buka secara daring. Jadi nanti jika persyaratannya dirasa cocok gitu ya, pastinya akan ada panggilan kepada warga atau pelamar yang melamar yang sudah diselenggarakan oleh Job Fair ini. Dan di sini juga dilanjutkan untuk mencegah penumpukan, sistem seleksi dilakukan secara hybrid. Ya, sudah tadi kita sampaikan, menurut data BPS, angka pengangguran di Ciamis pada tahun 2024 berada di angka 3,37%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,53%. Atau sekitar 23.000 orang pengangguran. Penurunan ini disebut menjadi sinyal positif efektivitas program ketenagakerjaan daerah. Ya, tentunya dan adanya kegiatan ini juga memiliki harapan besar ya Teh dari berbagai sektor, apalagi khususnya untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Ciamis periode 2020 hingga 2030. Dan di sini juga sebagaimana diarahkan oleh Bupati, ke depan Pemkab Ciamis berencana untuk menjadikan Job Fair sebagai agenda rutin tahunan. Ya, tentunya dengan ada Job Fair ini kita mengharapkan lebih besarnya lagi ya Teh, agar menekan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya memang bagi masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau memang tidak adanya peluang kerja. Dengan adanya Job Fair ini, tentunya ini menjadi angin segar juga bagi para pencari kerja. Semoga sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan gitu ya. Oke Teh, boleh beralih. Kita akan beralih ke informasi di wilayah Garut Sumedang. Ini ada informasi yang berbau kuliner, tentunya selalu menjadi incaran dan sorotan para masyarakat gitu ya. Digelar kelima kalinya dan selalu diburu, hari ini Festival Bakso Aci Garut digelar. Ini selalu menjadi berita yang dinanti-nanti ya. Saya bacakan dulu. Salah satu ajang kuliner paling ditunggu-tunggu warga Garut juga sekitarnya kembali hadir. Festival Bakso Aci Garut akan digelar untuk kelima kalinya pada 26 sampai 29 Juni 2025 mendatang. Di sini bertepatan dengan libur panjang akhir pekan, berlokasi di halaman parkir Citamali, di sini Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Karangtaulan, dan festival ini juga menjanjikan sensasi cita rasa khas Garut yang siap untuk menggoyang lidah para pengunjung. Baraya bisa melihat potretnya di koran kami ini. Para pengunjung ya yang sedang menikmati cita rasa kuliner yang berada di Garut, karena kalau berbicara Garut sebenarnya bukan hanya bakso ya, banyak sekali kuliner yang memang bisa dinikmati, termasuk dodol gitu ya. Yang kalau ngomongin dodol pasti Garut gitu ya. Terus selain itu juga kan Garut kota intan gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu Garut? Tapi ini sekelas info Baraya, karena memang untuk periode festival ini hanya berlaku 3 hari, tapi dengan waktu yang 3 hari ini
dari pelaku UMKM ini sampai mendapatkan omset berapa coba? Berapa? 70 juta. Wow. Itu omset terbesar dari adanya festival bakso yang memang sudah rutin dilakukan. Jadi ini kelima kalinya gitu. Termasuk di sini disampaikan juga festival ini akan dibuka setiap hari pada pukul 10 pagi hingga 22 waktu Indonesia Barat. Berarti dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Kurang lebih 12 jam ya secara timelinenya. Termasuk biasanya juga katanya antrian setelah terlihat sejak pagi. Juga suasana makin ramai menjelang sore atau malam hari. Jadi untuk warga Garut dan sekitarnya, bagi yang mau menikmati cita rasa kuliner khas Garut, terutama bakso aci, silakan bisa langsung berkunjung gitu ya di daerah Garut. Terutama di sini disampaikan untuk pencapaian luar biasa juga. Di sini membuktikan bahwa yang tadi kita sampaikan ya, tak hanya untuk menghibur para pengunjung, tapi juga para pelaku UMKM ini sampai bisa mendapatkan omset terbesar itu mencapai 70 juta. Jadi memang ini menjadi salah satu dorongan ya untuk para pelaku UMKM supaya bisa mendapatkan omset lebih cepat dan lebih banyak dalam kurun waktu yang tidak lama gitu ya. Omset 70 juta bukan omset yang sedikit untuk kurun waktu 3 hari gitu ya. Dan ini tentunya menjadi informasi juga untuk bara sekalian yang mau ke Festival Bakso Aci Garut, itu kalian bisa datang ke daerah halaman parkir Citimali, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Karangpawitan di daerah Garut. Jadi langsung aja ke sana. Karena memang akhir pekan ini kan panjang ya liburnya. Hari Jumat tanggal merah, Jumat, Sabtu, Minggu menjadi akhir pekan liburan yang panjang yang tentunya kalian bisa banget ya, Teh. Kalian bisa datang langsung ke daerah Garut untuk merasakan gimana rasanya bakso aci Garut gitu ya. Itu tentunya menjadi berita penutup Taribda untuk ulas berita pada pagi hari ini. Tentunya ketika Baria tidak menemukan kelengkapan kejelasan informasi lainnya, Baria bisa langsung pantengin kanal portal dan YouTube kita di YouTube Prenan TV, termasuk untuk menemukan update informasi berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Rusmanti pamit undur diri dan rekan saya Rifdin Sudia. Duan wal qalami wa may yasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.